Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Insyira Al-Haq dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan metode penyuluhan zaman dahulu dan penyuluhan zaman sekarang. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian penyuluhan dalam arti umum. Penyuluhan merupakan ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pengertian penyuluhan perikanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun 4 poin penting dalam penyuluhan perikanan. Yang pertama, kelembagaan. Kelembagaan merupakan di mana sistem penyuluhan perikanan direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, terjelaskan bahwa kelembagaan penyuluhan perikanan terdiri dari kelembagaan pemerintah, swasta, dan swadaya. Yang kedua, penyelenggaraan. Fokus kegiatan penyuluhan perikanan harus diarahkan pada upaya mengembangkan sinergitas dan harmonisasi antara kepentingan pelaku utama atau pelaku usaha, kondisi wilayah, serta pelestarian lingkungan. Yang ketiga, ketenagaan. Penyuluhan perikanan harus memenuhi kriteria ahli penyuluhan dan spesialis bidang perikanan. Spesialisasi penyuluh perikanan meliputi bidang keahlian budidaya, penangkapan, pengolahan hasil, serta bidang keahlian sumber daya perairan. Nah, yang keempat, fasilitas dan pembiayaan. Penyediaan fasilitas sarana dan biaya pengembangan sistem penyuluhan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, serta pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Pasal 32 ayat 1-5 disebutkan bahwa pembiayaan penyuluhan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh perbedaan penyuluhan zaman dahulu dengan zaman sekarang, salah satunya, kalau zaman dahulu itu harus bertatap muka, sementara sekarang tidak harus. Jadi, zaman dahulu harus bertatap muka karena dulu teknologi belum maju seperti sekarang ini. Dahulu, sinyal saja sudah susah dan ditambah belum adanya aplikasi atau alat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Itu sebabnya penyuluhan zaman dahulu itu lebih bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, sedangkan zaman sekarang tidak semua penyuluh bertatap muka dengan masyarakat. Karena sekarang saja di pulau-pulau sudah ada sinyal dan bisa mengakses internet. Dan juga, sekarang sudah banyak aplikasi untuk bertatap muka. Tidak harus datang ke tempat penyuluhan seperti video call melalui aplikasi Zoom, WhatsApp, Line, dan sebagainya yang bisa disambung ke proyektor. Adapun kelebihan dari metode penyuluhan berbasis teknologi yaitu pertama, pengembangan kelembagaan penyuluhan, yang kedua, penguatan ketenagaan penyuluhan, dan yang ketiga, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan. Adapun kelemahan dari metode penyuluhan berbasis teknologi yaitu belum semua masyarakat mau dan mampu menerima adanya teknologi dan informasi yang diterima tidak seluruhnya dapat dimengerti. Jadi, kesimpulannya yaitu metode penyuluhan yang paling banyak digunakan dalam penyuluhan perikanan di masa lalu lebih banyak memerankan penyuluhnya dibandingkan dengan para pelaku utama beserta keluarganya. Maka sejalan dengan perkembangan karakteristik sasaran, metode penyuluhan yang digunakan hendaknya lebih memerankan pelaku utama beserta keluarganya, sedangkan penyuluh perikanan secara berangsur menjadi fasilitator atau menjadi penghubung. Penyuluhan pada masa lalu juga masih menggunakan pendekatan penyuluhan yang masih sederhana,
sehingga sesuatu yang disampaikan cenderung sulit tersampaikan karena harus menemui langsung objek. Tetapi, materi yang disampaikan lebih mudah untuk diterima. Sedangkan masa sekarang, penyuluhan kebanyakan menggunakan teknologi seperti TV, handphone, internet, dan sebagainya, sehingga memudahkan penyuluh menyampaikan materi. Tetapi metode ini kurang efektif, di mana tidak semua orang bisa paham menggunakan teknologi.